Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sirajul Munir yang akan menemani belajar Anda dalam seri belajar pemrograman SQL dengan materi yang akan kita pelajari adalah lingkungan kerja SQL dengan MySQL atau MariaDB nantinya. Kemudian basic SQL command, select command, common boolean function, aggregate function, join table, subquery, store procedure and function, trigger, transaction, log table, and management user, serta terakhir backup and restore. Semoga nanti kita akan bisa belajar dengan maksimal dan bermanfaat. Baik, di seri pertama pemrograman SQL ini ya, sebelum kita masuk penjelasan tentang apa sih SQL, tapi kita mulai dulu dengan lingkungan kerja SQL menggunakan MySQL dan MariaDB ya, biar nanti kita belajarnya lebih terarah dan lebih implementatif ya. Jadi nanti hari ini kita akan belajari bagaimana instalasi dan lingkungan kerja dari software yang kita akan gunakan, yaitu MySQL dan MariaDB. Oke, apa sih MySQL? MySQL adalah suatu perangkat lunak RDBMS server, yaitu Relational Database Management System ya, suatu sistem database yang bersifat client dan server, artinya bisa diakses lewat klien dan juga nanti diterapkan dalam suatu lingkungan server ya. MySQL ini dikembangkan oleh Michael Wedenius dan David Akmak di tahun 1994 dengan lisensi GNU GPL atau proprietary dengan EULA ya, dengan persyaratan tertentu. Sekarang dimiliki oleh Oracle Corporation ya. Sebelumnya ada Sun Microsystems. Sun Microsystems dibeli oleh Oracle karena sekarang MySQL adalah miliknya Oracle Corporation. MySQL ini dibuat base code-nya atau dengan kode dasarnya dengan bahasa pemrograman C dan C++, berjalan di berbagai platform sistem operasi, bisa di Windows, Linux, Mac maupun Solaris ya. Disupport oleh beberapa engine database. Engine ini adalah mesin yang berjalan dalam suatu core database MySQL ya. Defaultnya awal-awal adalah engine-nya adalah MyISAM ya, karena MySQL ini dikembangkan di dalam lingkungan pengembangan web yang membutuhkan searching pencarian data yang untuk blog gitu ya, atau untuk website ya. Jadi di sini defaultnya awalnya adalah MyISAM. Meskipun sekarang karena kebutuhan dengan aplikasi bisnis, dengan transaction dan seterusnya, maka engine InnoDB yang sekarang sebagai default dari MySQL. MySQL ini sudah disupport oleh berbagai bahasa pemrograman, mulai dari PHP yang mungkin yang erat ya, MySQL dengan PHP, kemudian ada bahasa pemrograman lain seperti Python, Java, C ya, maupun nanti juga ada .NET atau bahasa pemrograman lain bisa disupport oleh MySQL gitu ya, karena sudah banyak atau library atau API yang dibutuhkan untuk mengakses sistem database MySQL. Versi terakhir MySQL, jika kita bisa lihat dari websitenya ya, ada di alamat ini adalah versi 8023 ya, sampai saat video ini dibuat di versi 8023 yang menjanjikan lebih baik dari versi-versi sebelumnya. Kemudian di MySQL juga ada pengembang lain yang namanya MariaDB. Di sini MariaDB adalah fork atau kembangan dari MySQL ya, yang diperuntukkan oleh database open source based on MySQL di sini. Ya, tadi karena MySQL sudah dimiliki oleh Oracle Corporation, yang notabene-nya Oracle adalah sebuah perusahaan database enterprise juga ya, Oracle, maka di sini para pengembang database MySQL ini membuat platform baru yang berbasis MySQL, yaitu MariaDB. Ya, mengenai MariaDB tidak lepas dari MySQL ya. Jadi di awal tahun internet booming di tahun 90-an, yaitu dengan adanya MySQL di tahun 94 ya. Di mana tahun ini adalah tahun inisialisasi pengembangan dari MySQL oleh MySQL AB.
Kemudian di dalam MySQL AB ini nanti terdapat beberapa tim developer ya, pengembang dari MySQL yaitu David Altmark, Alan Lawson dan Michael Widenius atau dikenal dengan Monty, dan 3 orang ini yang lead pengembangan dari MySQL ya. Jadi di sini di eranya boomingnya open source, di mana tahun 90-an di inisialisasi di awal 90 itu ada sistem Linux gitu ya. Nah, di sini berkembang MySQL dengan PHP dan juga Apache Web Server gitu ya. Nah, kemudian di versi-versi berikutnya dirilislah versi pertama tahun 95 di bulan Maret 95, dirilis versi MySQL ya. Nah, dari sini MySQL terus berkembang sehingga versi-versi berikutnya ya. Nah, kemudian di tahun 2008 MySQL ini diakuisisi oleh Sun Microsystems, suatu perusahaan di bidang teknologi perangkat server ya. Sun Microsystems membeli software MySQL, di mana Sun Microsystems sebelumnya sudah banyak software-software atau perangkat lunak yang terkenal yang dimiliki ya, seperti Java diantaranya ya, kemudian juga ada virtual machine ya, kemudian juga ada beberapa word processing ya, yang terkenal dimiliki oleh Sun Microsystems 2008. Jadi MySQL adalah miliknya Sun Microsystems. Kemudian meskipun di dalam eranya di bawah Sun Microsystems masih tetap dikembangkan platformnya berbasis open source. Kemudian di tahun 2010 Sun Microsystems diakuisisi oleh perusahaan Oracle, yaitu yang notabene-nya adalah perusahaan database enterprise ya. Dibeli di 2010, otomatis dengan dibelinya Sun Microsystems maka MySQL sekarang ada jadi miliknya Oracle. Sebagaimana ketahui Oracle adalah suatu server database proprietary, dan sedangkan MySQL adalah software database open source ya. Nah, kemudian akhirnya di situ salah satu pengembang menginisiasi project baru, memfork atau istilah mengembangkan MySQL, suatu project yang diberi nama MariaDB ya. Jadi MariaDB ini adalah kelanjutan dari MySQL yang mengedepankan komunitas atau berbasis komunitas dengan dikawal oleh suatu lembaga yang namanya MariaDB Foundation. Nah, saat ini MariaDB sudah versi 10 ya. Dia bisa di-download di mariadb.org ya. Jadi dia adalah platform database kelanjutan dari MySQL yang berbasis open source, yaitu the open source relational database gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara mengakses database MySQL atau server? Jadi MySQL ini berjalan di suatu komputer server ya. Dia nanti bisa diakses lewat dalam satu mesin ya, dengan local client di situ ya. Mungkin nanti kita akan banyak belajar di situ di local client ya. Di antaranya juga ada aplikasi-aplikasi pendukung ya yang bisa dilakukan untuk mengelola database yang ada di dalam MySQL server. Dengan bantuan scripting language seperti PHP, Perl, dan lain-lainnya, maka kita bisa mengakses lewat browser nantinya. Salah satu produk yang terkenal itu diantaranya PHPMyAdmin. Kemudian juga MySQL juga bisa diakses lewat komputer lain dalam jaringan ya. Nanti jika diperkenakan akses nanti bisa pakai remote client, jadi secara remote mengakses sistem database yang ada di server ya. Kemudian juga bisa remote SSH, artinya ya lewat komputer login ke dalam suatu server gitu ya, untuk melakukan ya, pekerjaan di dalam server gitu ya. Nah, jadi environmentnya banyak sekali mendukung di sini ya, bisa di lokal, bisa pun di client dengan browser ataupun dengan klien berbasis remote client ataupun remote SSH login. Nah, bagaimana mendapatkan software MySQL atau MariaDB ini? Ya, untuk mendapatkannya kita bisa jika Anda menggunakan sistem Linux maka akan sangat mudah ya. Menggunakan sistem Linux nanti sudah ada dalam distribusi sistem operasi Linux-nya. Seperti Ubuntu bisa langsung diinstal di situ paketnya. Kemudian pada sistem operasi Windows bisa di-download di sini di mysql.com atau tadi ya. Ini yang sebelumnya, atau di MariaDB.org nanti bisa di-download. Versi terakhir MariaDB itu versi 10, kalau MySQL itu versi 8 gitu ya.
Nah, eee, ketika mengembangkan atau belajar MySQL baiknya kita pakai paket aplikasi saja karena sudah lengkap nanti dengan ada aplikasi kliennya ya, itu menggunakan, Linux Apache MySQL PHP atau Windows Apache MySQL PHP yang dibundel dalam suatu software yang bernama SAM atau Laragon. Ya, software ini bisa kalian dapatkan di apachefriend.org atau laragon.org gitu ya. Ini saya akan tunjukkan di sini di apache.org ya. Nah, di sini downloadnya di sini, platformnya bisa berbasis Windows maupun berbasis Linux ya. Dan juga nanti situ ada versi macOS juga, jadi ya bisa kita download di sini ya. Jadi tidak perlu khawatir kalau yang terbiasa dengan macOS bisa download yang versi macOS-nya ya. Kalau saya lebih suka yang download yang portable. Di halaman download ini kita pilih more download di bagian Windows misalkan. Nah, di sini ada versi misalkan bisa Linux, bisa Windows, di sini kita bisa pilih. Dia ada di sourceforgo.net ya. Di sini ya. Kemudian kita pilih bagian versinya misalkan 802. Nah, nanti kita bisa download di sini dengan latest version misalkan versi 8 tadi ya. Nah, saya lebih suka yang versi portable di sini. Nah, ketika di-download nanti kita bisa ekstrak direktorinya nanti atau aplikasinya nanti kita ekstrak di misalnya ini contohnya saya mengambil versi 7 ya. Nah, ini bisa kita ekstrak dengan aplikasi WinRAR misalkan ya, di sini diekstrak di direktori D. Nah, nanti akan tercipta direktori SAM. Nah, nanti untuk menjalankannya SAM ini, maka di sini ada control panel, SAM control panel. Kita double klik saja, nanti kita akan aktifkan di sini dengan Apache-nya boleh juga sekalian ingin diaktifkan misalkan, atau MySQL-nya juga bisa diaktifkan di sini. Ya. Nah, ini MySQL-nya sudah versi nanti berjalan di port 306 dia nanti menggunakan MariaDB di sini. Walaupun di sini kontrol panelnya masih disebutkan MySQL gitu ya. Oke, itu cara menginstalnya sangat mudah, nanti tinggal dijalankan aja seperti ini ya. Kemudian saya lanjutkan dulu di sini ya. Jadi nanti paketnya sekarang sudah Apache, MariaDB, PHP ya. Kalau dinyalakan aplikasinya nih, saya akses misalkan ya, di localhost, kebetulan portnya sudah saya ubah. Nah, di sini sudah menggunakan database-nya adalah Apache, MariaDB, PHP dan Perl gitu ya. Nah, di sini juga ada aplikasi klien pakai PHP MyAdmin di sini. Jadi sudah dapat softwarenya di sini ya. Nanti antar mukanya bisa sudah diinstal dengan PHP MyAdmin di sini ya. Tinggal diklik aja ini. Ya. Saya lanjutkan. Untuk fitur MySQL sudah mensupport standar dari SQL standar ya, dengan standar ANSI ya. Jadi sudah terstandarisasi perintah SQL-nya dan support cross platform tadi ya, seperti mensupport Linux, MySQL, Linux, Windows, Mac gitu ya, dan Solaris ya. Dan fitur-fitur yang advance juga tersedia seperti store prosedur, trigger, function, views ya. Kemudian juga ada informasi skema, SSL untuk keamanan database ya, biar aman diakses dalam jaringan komputer ya. Kemudian sudah tersedia independent storage engine. Nah, ini engine defaultnya dulu awal MySQL dikembangkan adalah MyISAM, memang karena MySQL dikembangkan di awal eranya internet ya, untuk berita dan blog gitu ya. Kemudian dikembangkan juga engine InnoDB di sini. Dengan engine InnoDB maka untuk aplikasi bisnis sudah bisa disupport oleh MySQL dengan fitur transaction tentunya di sini ya. Nah, kemudian ada subquery atau subselect dan reference integrity yang di bagian penting dari suatu pengembangan aplikasi bisnis agar nanti
antara tabel bisa terjaga integritas datanya, yaitu dengan fitur reference integrity ya, dengan adanya foreign key dan primary key yang saling terhubung. Kemudian juga ini ya full text indexing ya. Kenapa tadi MySQL lebih cepat? Karena tadi ya dengan adanya full text indexing ini sehingga pencarian dokumen berbasis teks bisa lebih cepat dengan engine MyISAM. Kemudian untuk backup dan untuk availability database-nya sudah mensupport fitur replication ya dengan master atau master slave, dan tentu saja sudah ada konsep itu ada hot backup yaitu dengan copy data gitu ya dari suatu server. Kemudian antarmukanya sendiri ini juga dimudahkan user untuk mengakses database dengan adanya antarmuka seperti terminal dan konsol yang nanti akan kita pelajari, kita perdalam lebih banyak lagi ya. Dan juga ada fitur untuk mengakses lewat database lewat website, yaitu contohnya dengan aplikasi PHP-MyAdmin ya, HiDSQL ya. Kemudian juga ada aplikasi berbasis desktop ya. Contohnya adalah MySQL Workbench sini yang sangat terkenal untuk mendesain database ya. Kemudian juga ada aplikasi-aplikasi lainnya di sini ya. Nah, yang banyak juga digunakan adalah dbeaver ya. Ini ada tools universal untuk akses macam database. Tentu saja MySQL bisa diakses lewat dbeaver. Nah, jika kita ingin compare dengan database proprietary seperti SQL Server ya, maka fitur-fiturnya bisa tidak kalah sebenarnya MySQL ya. Ini versi masih MySQL versi 5 ya, tentu saja versi yang berikutnya 8 sudah bisa hampir menyamai dengan versi proprietary-nya SQL Server misalkan ya. Di sini mulai dari column name sampai indexing sampai dengan max block size dan sampai constant string select. Nah, kita bisa bandingkan di sini ya. Ya, tentu saja untuk aplikasi-aplikasi yang minimum atau aplikasi middle ya, nah itu bisa MySQL sudah cukup untuk mensupport ya. Bahkan database untuk web ya saat ini ya sudah sangat mensupport ya dengan menggunakan MySQL ya. Nah, bagaimana menjalankan MySQL-nya? Kalau di sistem Linux kita tinggal jalankan service MySQL di start ya. Nanti tentu saja sebagai super user yang menjalankannya ya dalam lingkungan server data Linux gitu ya. Nah, kalau di Windows kita bisa gunakan control panel SAM ya. Nah, contohnya SAM dengan control panel nanti dijalankan MySQL-nya kita bisa aktifkan ya. MySQL bisa berjalan di port 3306, tinggal dijalankan, nanti lewat shell kita bisa akses datanya tentu saja ya. Lewat terminal nanti kalau di Laragon ya sama ya, terminal nanti bisa diakses juga gitu ya. Nah, ini kalau di Linux nanti jalankannya sebagai super user ya, MySQL -u root -p ya. Nah, ini di sistem konsol atau terminal Linux. Tapi kalau di Windows kita bisa juga langsung lewat command prompt, tapi saya sarankan kita pakai shell SAM atau terminal Laragon karena nanti lebih sudah di setting environment-nya, jadi kita tinggal menjalankan saja ya. Nah, ini contoh Pro MySQL di sistem Linux. Kalau di sistem Windows nanti kita bisa coba seperti ini ya. Nanti kita jalankan MySQL -u root. Root ini adalah super user admin dari database MySQL ya. Nah, oke, saya demokan bagaimana tadi ya menjalankannya tadi. Pastikan nanti sudah terinstall tadi ya di dalam directory SAM. Nanti kita jalankan SAM control. Di sini nanti kita jalankan MySQL start saja. Nah, contohnya saya pakai MySQL SAM ya. Nanti tinggal jalankan shell di sini. Kita jalankan MySQL -u root -p gitu ya. Ini artinya kita akan masuk ke dalam suatu server MySQL dengan user root dengan password gitu ya. Nanti lebih detail akan kita pelajari di manajemen user. Nah, ini biasanya kita install belum dikasih password ya. Nah, sudah masuk kita ke environment MySQL dengan namanya kita pakai MariaDB ya, versinya versi 10 ya. Select version bisa kita lihat di sini ya, versinya adalah versi 10. Nah, database yang sudah disediakan di sini sebagai admin sudah banyak database ya, defaultnya ada 5 database ya. Nah, untuk keluar dari From MySQL bisa kita jalankan perintah quit gitu ya. Ya, keluar ya dari From MySQL tadi ya. Atau kalau masuk tanpa user root bisa juga MySQL saja. Nah, kalau di sini contohnya saya karena sudah di setting tidak bisa harus menggunakan user gitu ya. Oke.
atau pakai menggunakan backslash key juga bisa untuk keluar. Oke, itu saja bagaimana menggunakan environment dari MySQL ya. Nanti bisa pakai SAM control panel ya, atau juga pakai Laragon. Saya juga ada aplikasi Laragon contoh di sini. Ya, Laragon di sini ya, tidak mungkin berjalan berbarengan ya antara SAM dengan Laragon karena masing-masing menggunakan port yang sama di MySQL ya. Kita start di sini. Nah, ini MySQL. Nah, di sini ada terminal. Nah, di terminal ini nanti kita bisa jalankan perintah command line, misalkan apa tadi ya, MySQL min-u root min-p dengan password ya. Harus dengan password nanti ya langsung. Nah, ini MySQL ya, ini masih versi MySQL versi 5 ya, tadi MariaDB udah versi 10 gitu ya. Oke, nanti kita akan jalankan perintah-perintah SQL di dalam sistem ini ya, untuk belajar SQL. Demikian pembelajaran kita untuk seri pertama ini. Nanti kita akan berlanjut di seri-seri berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya. Tekan tombol loncengnya.